Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. I Gusti Ngurah Rai. Namanya memang tak asing di telinga para wisatawan yang gemar melancong ke Bali. Selain dijadikan nama bandara di Pulau Dewata, I Gusti Ngurah Rai juga dikenal sebagai seorang letnan kolonel yang memimpin peristiwa heroik, yaitu Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah peristiwa pertempuran habis-habisan pasukan resimen Sunda Kecil pimpinan I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda. Pertempuran itu berpusat di Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali pada tanggal 20 November 1946 atau tepatnya 75 tahun yang lalu. Kisah I Gusti Ngurah Rai tertulis dalam buku Jejak-Jejak Pahlawan karya J.B. Sudarmanto tahun 2007. Dalam buku itu dikatakan bahwa I Gusti Ngurah Rai menempuh pendidikan di Sekolah Militer Gianyar, Bali dan lulusan Corps of Leading for Reserve Officers'n atau CORO atau pendidikan perwira cadangan di Magelang. Setamatnya dari pendidikan di sana, pria kelahiran 30 Januari 1917 itu diangkat menjadi perwira di Korps Prayuda Bali dengan pangkat Letnan II. Singkat cerita, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Gusti Ngurah Rai mendapat mandat untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Bali. Bukan tanpa alasan, pembentukan TKR ini bertujuan untuk menghadang agresi Belanda yang ingin kembali menguasai Bali setelah Jepang hengkang karena kalah dalam Perang Dunia Kedua. Indonesia yang baru merdeka kala itu mempercayakan pembentukan dan kepemimpinan pasukan Sunda Kecil bernama Ciung Wanara kepada I Gusti Ngurah Rai. Saat membentuk pasukan Sunda Kecil, I Gusti Ngurah Rai sempat berkonsultasi dengan markas besar TKR di Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia pada saat itu. Namun, saat kembalinya I Gusti Ngurah Rai dari Yogyakarta, ternyata Belanda sudah mendarat di Bali. Sementara itu, pasukan Ciung Wanara yang dibentuk Ngurah Rai telah tercerai-berai menjadi pasukan-pasukan kecil. Dia pun berusaha mengumpulkan pasukannya. I Gusti Ngurah Rai sendiri pernah menolak ajakan kerjasama dari Belanda dalam upaya pendudukan. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali bukan tempatnya perundingan diplomasi, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menginginkan lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup bertempur terus-menerus sampai cita-cita kami tercapai. Tulis I Gusti Ngurah Rai dalam buku Jejak-Jejak Pahlawan. Bukan I Gusti Ngurah Rai namanya jika takut menghadapi musuh. Setelah mendapat penolakan itu, Belanda pun menambah bala bantuan pasukan dari Lombok. Tujuannya untuk menyergap pasukan Ngurah Rai di Tabanan. Ngurah Rai yang cepat membaca pergerakan Belanda itu pun langsung memindahkan pasukannya ke Desa Marga. Mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali, termasuk melintasi Gunung Agung. Sayangnya, pergerakan pasukan Ngurah Rai itu juga tercium oleh pasukan Belanda yang akhirnya mengejar mereka. Pada tanggal 20 November 1946, pasukan pimpinan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Belanda bertemu hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Dalam pertempuran itu,
pasukan Ciung Wanara berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Namun, pertempuran tidak berhenti sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah yang lebih besar. Mereka bahkan dilengkapi persenjataan lebih modern serta didukung kekuatan pesawat tempur. Kondisi ini pun berbalik. Pasukan I Gusti Ngurah Rai malah terdesak karena kekuatan yang tidak seimbang. Pertempuran antara pasukan I Gusti Ngurah Rai dan Belanda terus terjadi. Meski hari beranjak malam, pasukan Belanda juga kian brutal dengan menggempur pasukan Ciung Wanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur. Pasukan Ciung Wanara menjadi terdesak ke wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Kalaci, Desa Marga. I Gusti Ngurah Rai lalu mengeluarkan perintah puputan atau pertempuran habis-habisan, yang menurut pandangan pejuang Bali itu lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur dalam pertempuran habis-habisan itu. I Gusti Ngurah Rai gugur dengan kesatria di usianya yang 29 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Margaran Tabanan, Bali. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, setiap 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Pemerintah lalu menganugerahkan bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta untuk I Gusti Ngurah Rai pada tahun 1975. Pemerintah juga menetapkan I Gusti Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional. Hingga kini, nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan dalam nama bandara di Bali, yaitu Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan nama perang KRI I Gusti Ngurah Rai sebagai bentuk penghargaan dan jasa-jasanya demi kemerdekaan Indonesia. Wajah I Gusti Ngurah Rai juga diabadikan dalam pecahan uang Rp50.000. Demikianlah sejarah mengenai I Gusti Ngurah Rai dan perjuangannya dalam Perang Puputan Margarana yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan Senusantara. Sampai jumpa.